Bab 1171. George tahu apa arti menantu yang menumpang. Tawa dingin keluar darinya. Kau meremehkanku ketika kau hanya seorang pria simpanan. Aku sudah bilang padamu. Jika kau tidak dapat membuktikan modalmu, maka ini akan dianggap sebagai perselisihan diplomatik. Aku khawatir kau dan istrimu harus ikut denganku ke kedutaan. Harvey tertawa dingin. Dan bagaimana jika aku menolak? Kalau begitu aku akan melaporkan kejadian ini ke parlemen kekaisaran. Aku pikir mereka ingin menanyakan pernyataan pemerintahmu. George membalas dengan dingin, ekspresi mengancam di wajahnya. Di masa lalu, tidak baik baginya untuk melakukan sesuatu seperti ini. Kau mengancamku. Dan negaraku. Harvey mengerutkan kening. Jadi bagaimana jika aku mengancam negara H? Lagi pula itu hanya negara yang penuh dengan monyet. George tertawa dingin. Orang-orang yang hadir semua dengan panik mengubah ekspresi mereka setelah mendengar kata-kata itu. Bahkan orang-orang dari pemerintah Bakwood melakukan hal yang sama. Meskipun cukup banyak orang yang menyukai orang asing, berapa banyak dari mereka yang bisa menerima ketika disebut monyet? Harvey menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sedingin es. Dia memelototi George dengan dingin dan menjawab. Baiklah, kita sudah sampai di titik ini. Jika kau ingin bertaruh, kau akan mendapatkannya. Tapi apakah kau berani menaikkan taruhannya? Jika aku tidak bisa mendapatkan 625 juta, aku akan mati. Namun, jika aku bisa, kau yang akan mati. Ledakan. Semua orang benar-benar terkejut dengan kata-kata Harvey. Tidak ada yang mengira Harvey akan sekejam ini. Dia bermain-main dengan hidupnya. Setelah mendengarkan Harvey, George juga bingung. George berasumsi bahwa Harvey akan menyerah, tetapi dia tidak berharap Harvey mempertaruhkan nyawanya. Mata George berkedip cepat, tatapannya dipenuhi keraguan. Setelah beberapa waktu, dia menjawab dengan dingin. Lancang sekali. Aku bangsawan. Mengapa aku bertaruh pada hidupku dengan pria rendahan sepertimu? Apakah kau bahkan layak? Saat dia selesai berbicara, dia melihat staf dari pemerintahan Bakwood, dan kemudian tertawa dingin sekali lagi. Semuanya. Apakah ini cara kalian memperlakukan tamu kalian di negara H? Aku akan meminta pernyataan yang adil tentang ini. Apa? Apakah kau takut untuk bertaruh? Harvey memelototi George, penuh dengan penghinaan. Apakah kau orang-orang dari Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam takut-takut mati? Kali ini, George benar-benar marah. Dia memelototi Harvey dengan marah dan menjawab. Baik, aku akan bermain bersama. Aku ingin melihat bagaimana kau memperoleh 625 juta dolar. Baik. Harvey tertawa dingin sambil mengeluarkan kartu hitam. Dia kemudian menyerahkannya kepada staf dan berkata dengan tenang. Gesek kartunya. George memperhatikan pemandangan itu dengan cermat, bersama dengan orang banyak lainnya. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa kartu itu berisi uang sama sekali. Ini adalah 625 juta dolar. Banyak perusahaan miliaran dolar bahkan tidak dapat menghasilkan uang sebanyak ini. Mereka harus memikirkan cara untuk mendapatkan jumlah seperti itu, dan bahkan mungkin perlu meminta pinjaman dari bank. Bagaimana kartu milik Harvey, menantu yang menumpang, berisi 625 juta dolar? Sulit dipercaya. George memegang asbak di atas meja, sambil memelototi Harvey dengan dingin. Dia siap menggunakannya untuk menghancurkan kepala Harvey sampai Harvey mati. Kemudian, setelah beberapa saat, sekelompok besar staf yang bertanggung jawab atas lelang pemerintah Bakwood berlari menuju Harvey. Mereka semua menatap Harvey dengan tatapan penuh kekaguman yang tak terkatakan. Tuan York yang mulia, transaksi sudah selesai. Mulai sekarang, Regency Enterprise sekarang menjadi milik Anda. Aku akan mengembalikan kartumu. Staf yang memimpin grup semuanya membungkuk 90 derajat dengan sempurna sebelum dengan hormat menyerahkan kartu hitam kembali ke Harvey. Bab 1172. Ini. Terengah-engah dari kerumunan bergema di seluruh saat ini. Itu berhasil. Bagaimana itu mungkin?
Dia membayar 625 juta dolar. Orang-orang dari Morgan Financial Group menjadi sangat ketakutan, sampai-sampai mereka hampir jatuh ke tanah. Asbak di tangan George jatuh ke karpet dengan bunyi dentang keras. Ini. Bagaimana dia bertemu dengan Mega Taipan yang luar biasa saat pertama kali dia datang ke negara H. Dari semua orang di sana, Mandy adalah yang paling terkejut. Dia hampir tidak bisa memahami bagaimana Harvey membuat keluarga Naiswell memberinya resor sebelumnya. Tapi dia punya 625 juta dolar untuk membeli Regency Enterprise. Dari mana dia mendapatkan semua uang itu? Uang saku yang diberikan Mandy kepadanya tidak akan pernah bisa terkumpul sebanyak itu. Sebelum Mandy bisa kembali sadar dari keterkejutannya, seorang pegawai pemerintah Bakwood berkata dengan hormat. Tuan York, tolong ikuti kami di belakang panggung untuk melewati formalitas. Pekerja itu ingin menarik Harvey pergi dan tidak ingin taruhan antara Harvey dan George berlanjut. Harvey memandang pekerja itu dengan tenang dan menjawab. Aku lupa memberi tahumu. Regency Enterprise adalah hadiah untuk istriku. Biarkan saja dia menjalani prosedur sebagai gantinya. Apa? Untuk istrinya. Istrinya pasti beruntung. Sebuah perusahaan senilai 625 juta dolar sebagai hadiah. Semua orang bingung. Mandy menjadi lebih tercengang. Dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Ketika Harvey mengatakan bahwa dia akan membantunya membangun kerajaan bisnis sebelumnya, dia berpikir bahwa dia hanya bercanda. Tapi pria ini menepati janjinya. Sayang, ayo pergi, kata Mandy pelan. Dia punya terlalu banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Tidak perlu terburu-buru. Harvey tersenyum. Dia kemudian berbalik untuk melihat George dan berkata dengan tenang. Apakah kau masih ingat taruhan kita? Wajah George telah kehilangan semua warna. Orang-orang di sekitar semuanya memberikan senyum tipis. Beberapa dari mereka mengerutkan kening pada Harvey. Mereka tidak percaya bahwa pria ini akan mengakhiri George. Semua orang mengira Harvey hanya akan membicarakan masalah ini dengan enteng. Bagaimanapun, staf pemerintah Bakwood telah memberinya petunjuk. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Harvey akan mengatakan hal-hal ini dengan keras. Apakah kau akan melakukannya sendiri? Atau kau butuh bantuanku? Harvey mengeluarkan ponselnya, penuh kegembiraan, dan mulai merekam video. Dia tidak menyangka bahwa George tidak pernah memiliki niat untuk menepati janjinya. George menggeram. Monyet negara H, kau ingin aku bunuh diri? Teruslah bermimpi. Kalahkan aku sampai mati jika kau memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tapi apakah kau berani? Merupakan dosa bagimu untuk menyentuh bahkan sehelai rambutku. Perselisihan diplomatik. Pemerintah negara dapat membuat hidupmu seperti neraka, bahkan tanpa aku mengambil tindakan. Tentu saja, George tidak akan mengakui taruhan yang dia buat sebelumnya dan malah menatap dingin ke arah Harvey. Di matanya, Harvey pasti tidak akan berani menyentuhnya. Dia tidak berharap Harvey tersenyum di saat berikutnya. Sayang, tutup matamu. Setelah melihat Mandy tanpa sadar menutup matanya, Harvey langsung mengirimkan tendangan. Bang! Tubuh George terbang keluar, menabrak meja. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Pemandangan itu mengejutkan orang banyak. Tidak ada yang mengharapkan Harvey untuk mengambil tindakan, apalagi melakukan sesuatu sejauh ini. Beraninya kau memukulku. Akan ada konsekuensi untuk ini, aku jamin. George meraung marah pada Harvey saat dia tersandung untuk berdiri kembali. Aku berjanji, keluargamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Apakah begitu? Harvey berjalan ke arah George dan menginjak tangan kanan George. Terdengar suara retakan keras, dan pergelangan tangan George langsung patah. Ah! Jeritan kesakitan terdengar. Staf pemerintah Bakwood benar-benar ngeri. Segera setelah itu, seseorang dengan cepat berdiri di depan Harvey, ekspresinya mengerikan. Tuan York, tolong, ampuni nyawanya. Jika tidak, kita tidak akan bisa mempertahankan pekerjaan kita. Tuan York, anggap saja dia kentut di udara. Tuan York, kami berjanji bahwa kami akan menyelesaikan prosedur jika Anda berhenti sekarang.
Kami menjamin Anda bahwa Morgan Financial Group tidak akan membuat Anda kesulitan lagi. Harvey menoleh kembali ke Mandy dan melihat bahwa sementara dia tidak membuka matanya, wajahnya telah kehilangan semua warna. Jika dia melanjutkan lebih jauh, dia akan menakuti Mandy. Harvey mengangguk dengan dingin, meraih tangan Mandy, lalu berbalik dan pergi. Baru setelah Harvey pergi, barulah orang-orang dari Morgan Financial Group berani menuju dan mengangkat George, yang sekarang tangannya patah. Ekspresi di wajah mereka tampak mengerikan. Bab 1173. George memegang tangannya yang patah, hampir meremukkan gigi kuningnya karena marah. Tidak. Kita dari Kekaisaran Matahari yang tidak pernah tenggelam tidak akan pernah malu seperti ini di negara kecil dari timur jauh. Kita tidak akan melepaskan masalah ini dengan mudah. Aku akan melumpuhkan pria itu. Regency Enterprise adalah milikku. Wanita itu akan menjadi milikku juga. Lalu apa yang harus kita lakukan, Master? Pelayan George, King Cook, bertanya dari samping. Dia adalah warga negara H, tetapi dia telah memperoleh kartu hijau dari Kekaisaran Matahari yang tidak pernah tenggelam. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya mengidentifikasi dirinya sebagai pelayan negara tersebut. Xenofil seperti itu biasanya yang paling tidak tahu malu. Dia akan benar-benar kejam terhadap sesama warganya hanya untuk memanjakan tuan barunya. King sudah mulai menggosokkan kedua telapak tangannya, memikirkan cara untuk membalaskan dendam tuan barunya. George menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Berapa banyak orang yang kita bawa kali ini? Total 30 orang. Yang memimpin grup adalah pensiunan ksatria dari Empress Knights Templar. Dia memiliki keterampilan yang hebat. King berkata. Bagus, suruh para pria mempersiapkan diri. Perhatikan keduanya dengan seksama. Ambil tindakan begitu kau melihat mereka pergi. Bagaimanapun, kita memiliki kekebalan diplomatik. Kita akan baik-baik saja bahkan jika kita membunuh mereka. Ekspresi George sedingin es. Di matanya, negara H yang bodoh sudah selesai. Di sisi lain, di belakang panggung. Setelah setengah jam, Mandy akhirnya menyelesaikan setiap prosedur yang diperlukan. Sejak saat itu, dia adalah pemilik baru dari Regency Enterprise. Bahkan setelah dia menandatangani kontrak, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Setelah beberapa lama, dia menyentuh wajah Harvey dan berkata, sayang, kapan kita bisa bangun lagi? Hah? Harvey membeku. Kegilaan apa ini? Bukankah kita sedang bermimpi sekarang? Bagaimana ini bisa nyata? Mandy menunjukkan ekspresi lucu namun bingung saat ini. Harvey mengulurkan tangannya untuk mencubit wajah Mandy. Apakah itu menyakitkan? Aduh, aduh, aduh. Mandy mencoba menghindar, tapi dia akhirnya sadar kembali. Semuanya nyata. Sayang, katakan padaku. Dari mana kamu mendapatkan semua uang ini? Apakah ada sesuatu yang masih kamu sembunyikan dariku? Setelah tenang, Mandy menatap Harvey dengan cemberut. Dia sudah ingin bertanya sebelumnya, tetapi waktunya tidak tepat. Kali ini, dia harus memastikan. Tapi sebelum Mandy sempat menanyakan hal lain, teleponnya berdering. Halsey Lowe menelepon. Selamat, Mandy. Kata Halsey sambil tersenyum. Mandy bingung. Kenapa kamu mengucapkan selamat padaku? Apakah sesuatu yang baik terjadi? Halsey kemudian menjawab. Aku baru saja menerima kabar bahwa Prince York menghabiskan $625 juta untuk membeli Regency Enterprise dan bahwa perusahaan tersebut telah dialihkan atas namamu juga. Staf Sky Corporation sedang mendidih sekarang. Semua orang mengatakan bahwa Prince York memperlakukanmu dengan sangat baik. Dia bahkan mendukungmu dengan Silver Nimbus Enterprise sebelumnya. Bahkan ketika kamu bangkrut, dia tetap mendukungmu. Mandy, kamu pasti telah menyelamatkan alam semesta di kehidupan masa lalumu. Aku tahu kamu ingin menolaknya. Tapi Mandy, ini kesempatanmu. Kesempatan untuk bangkit sekali lagi. Kamu sebaiknya tidak menolaknya lagi. Halsey kemudian menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Mandy sedikit tercengang. Prince York. Apakah pria itu menarik tali Prince York? Pada saat ini,
tatapan Mandy pada Harvey diwarnai kebingungan. Tiba-tiba, sebuah pemikiran yang tidak dapat dipercaya muncul di kepalanya. Mungkin suaminya adalah Prince York sendiri. Bab 1174. Jika itu benar, maka itu akan menjelaskan banyak hal. Termasuk Prince York sendiri yang melamar Mandy. Dan mengapa keluarga Naiswell memberinya resor. Bagaimana Harvey memiliki 625 juta dolar untuk dibelanjakan. Dan bagaimana Harvey punya nyali untuk mematahkan tangan George. Seiring dengan banyak hal sebelumnya, mereka semua memiliki penjelasan yang tepat. Tapi masalahnya adalah jika Harvey memang Prince York sendiri, mengapa dia tidak memberi tahu Mandy? Mandy mengerutkan kening. Dia mempelajari Harvey, tanda tanya terus bermunculan dari kepalanya. Ketika semuanya selesai, Harvey dan Mandy tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Mereka masuk ke mobil mereka dan segera pergi. Dengan adanya Regency Enterprise, ada banyak hal yang harus diatur. Tepat setelah keduanya pergi, George, yang memiliki gips, bersama dengan beberapa pria lain, menendang pintu ke bawah. Melihat ruangan yang kosong, ekspresi George berubah sedingin es. Di mana mereka? King menjawab dengan ketakutan. Tuan, mereka pasti baru saja pergi. Orang-orangku sedang memantau. Kami tidak akan kehilangan mereka. George dengan dingin menjawab kata-kata King. Kejar mereka. Lumpuhkan pria itu, tapi biarkan wanita itu utuh. Aku akan bermain-main dengan istrinya tepat di depannya. Dan aku ingin dia mentransfer kepemilikan Regency Enterprise di bawah nama Morgan Financial Group hanya dengan $1. Ekspresi George sedingin es, dan mata birunya dipenuhi dengan kekejaman. King kemudian pergi untuk memenuhi perintah George. Para antek George mengungkapkan kegembiraan mereka. Tuan, seharusnya sudah seperti ini sejak awal. Kapan Morgan Financial Group pernah bersaing dengan orang lain? Benar, kita harus membuat mereka menjual Regency Enterprise kepada kita. Mereka harus menjualnya kepada kita, apapun yang terjadi. George menjawab dengan dingin. Bagaimanapun, ini adalah negara H. Kita mungkin memiliki kekebalan diplomatik, tetapi masih ada hal-hal yang tidak dapat kita lakukan secara publik. Aku pikir Morgan Financial Group harus mematuhi aturan untuk sekali. Siapa yang tahu bahwa Harvey cukup baik untuk memberi kita kesempatan? Setelah ini, monyet-monyet di negara H akan mengerti bahwa mereka hanya bisa berlutut di depan kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam. Jangan berpikir bahwa kau bisa menginjak kekaisaran hanya karena kau menang melawan kami di medan perang sekali. Sekelompok monyet dan babi tanah. George tertawa dingin. Pada saat itu, salah satu telepon antek berdering. Dia menerima panggilan King dan menyeringai. Tuan, mobil mereka sudah keluar dari tempat parkir. Orang-orang kita membuntuti mereka. Apa Anda ingin pergi sendiri? Tentu saja. Siapa yang akan bermain dengan wanita itu jika bukan aku? George tertawa dingin. Pergi, beritahu semua orang untuk ikut denganku. Ketika aku mendapatkan bagianku, kalian semua dapat mengambil sisanya. Kata-kata George menyenangkan antek-anteknya. Di jalan, Mandy terlalu lelah. Setelah jatuh dalam keadaan linglung, dia akhirnya tidur di dalam mobil. Harvey, yang sedang mengemudi, melihat beberapa mobil membuntuti mereka melalui kaca spion. Senyum tersungging di wajahnya. Dia bisa menebak siapa yang mengikuti mereka. Dia ingin kembali ke baku terlebih dahulu sebelum berurusan dengan orang-orang ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan muncul sendiri sampai mati. Tepat pada saat ini, sebuah mobil segera berhenti di depan Harvey, menghalangi mobilnya sendiri. Bab 1175. Sekitar 30 orang keluar dari mobil dari kedua sisi dan berjalan menuju Harvey. Mereka semua tinggi dan kuat, dengan penampilan khas barat. Mereka tampak seolah-olah masing-masing dapat menghadapi 10 orang sekaligus, dengan sikap yang sangat mengesankan dan menakutkan. Mereka memegang tongkat listrik yang dibuat untuk polisi, dan ekspresi mereka sedingin es. Setelah parkir dengan rapi dan mengunci mobilnya, Harvey keluar dan mengamati orang-orang itu dengan tenang. King Cook muncul dari kerumunan.
Dia menilai Harvey dengan tawa dingin. Nak, kau punya nyali. Kau berani keluar dari mobil bahkan setelah melihat kami. Harvey kemudian menjawab dengan tenang. Pergi dari sini sekarang selagi aku masih dalam suasana hati yang baik. Jika kau mengganggu istirahat istriku, aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu. Hahaha. King dan anak buahnya semua tertawa terbahak-bahak. Aku sudah selesai berbicara omong kosong denganmu. Maju dan lumpuhkan orang ini bersama-sama. Dengan tawa dingin King, beberapa petarung bergegas maju dalam sepersekian detik. Bang! Namun Harvey segera mengulurkan tangan kanannya dan mencengkram leher petarung yang memimpin serangan itu. Dia kemudian membanting petarung itu ke tanah. Puff! Semburan darah menyembur keluar dari mulut petarung itu. Beberapa jeroannya tampak bercampur dengan darah yang dikeluarkan. Dia berkedut sedikit, lalu menghentikan semua gerakan. Langkah Harvey segera mengejutkan semua orang yang hadir. Maju! Kalian semua! Jika dia tidak mati, maka kalian semua akan menggantikannya. King berteriak dengan marah. Harvey dengan santai melenggang ke depan dan mengirim dua petarung di sampingnya terbang dengan tendangannya, lalu segera mengarahkan satu lagi ke tubuh bagian bawah King. Ak! King mengejang di tempat yang sama dia berdiri. 30 yang disebut pejuang semuanya dilenyapkan oleh Harvey dalam hitungan detik. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka semua terbaring lumpuh di tanah. Anggota badan para pejuang semuanya lumpuh. King tersentak melihat pemandangan itu. Terlalu kuat. Pria ini terlalu kuat. Dia seperti dewa perang di medan perang. Banyak dari para pejuang telah berada di medan perang sebelumnya, jadi mereka semua adalah pensiunan tentara. Tetapi bahkan para petarung ini digabungkan tidak dapat bertahan setengah menit melawan pria ini. Harvey langsung menelepon. Segera, beberapa pengawal terlatih yang dipilih Tyson Woods tiba. Maaf, CEO York. Kita terlambat. Para pengawal benar-benar terkejut melihat para pejuang tergeletak diam di tanah. Meskipun mereka tahu Tuan Bos mereka luar biasa, mereka tidak berharap dia menjadi sebaik ini. Harvey dengan santai berkata, "Tidak apa-apa. Beberapa dari kalian dapat mengantar istriku ke Regency Enterprise untuk saat ini. Aku akan menangani sisanya." Harvey berbicara dengan mudah, tetapi para pengawal itu berkeringat dingin di punggung mereka ketika mereka mendengar kata-katanya. Selesai. Orang yang memprovokasi Prince sudah selesai. Segera, pengawal yang melindungi Mandy pergi. Mandy masih tidur nyenyak di dalam mobil. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Harvey menunggu di tempat yang sama, ekspresi dingin di wajahnya. Pada saat yang sama, George masuk ke dalam Rolls-Royce-nya dan keluar dengan tergesa-gesa. Berpikir untuk mengambil alih Regency Enterprise dan kecantikan Mandy yang tiada taraf, dia tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Cepatlah, aku tidak sabar. Kali ini, aku akan memiliki selera yang baik dari seorang wanita timur. George menggosok telapak tangannya, siap beraksi. Dia mempercepat pengemudi saat dia menelepon. Namun, tidak ada seorang pun di seberang telepon. Mereka pasti berurusan dengan Harvey. King itu benar-benar anjing yang setia. George tertawa dingin.